Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Aprilia dengan NIM 3124129 dari kelas TI 24C1 Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara menggunakan dan membuat database sederhana di aplikasi XAMPP dengan menggunakan sistem manajemen MySQL. Gimana caranya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke. Baik, untuk memulainya pastikan dulu aplikasi XML ini sudah terinstall, dan jika sudah terinstall maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam aplikasinya, dan di sini yang MySQL-nya ini diklik start lalu kita ke shell. Untuk memulainya saya akan mengetikkan MySQL enter. Jadi singkatnya itu XAMPP ini merupakan wadah untuk menjalankan web server, sedangkan MySQL-nya ini merupakan alat untuk mengelola si database-nya itu. Pertama-tama saya akan melihat database apa aja yang sudah pernah dibuat dengan ketikan show databases. Nah, di sini ada beberapa database yang pernah saya buat. Karena saya akan menjelaskan dari awal bagaimana caranya untuk membuat database, maka salah satu database yang di sini saya akan hapus dengan cara ketik drop database perpustakaan. Kemudian untuk memastikannya lagi kita ketik lagi show databases. Nah, di sini untuk si database perpustakaannya sudah tidak ada karena sudah tadi dihapus drop database perpustakaan. Untuk menambahkannya lagi, tinggal ketik create database perpustakaan enter. Klik OK, tandanya database perpustakaan sudah dibuat. Untuk memastikannya lagi, saya akan mengetikkan show databases. Show databases. Sini ada typo sedikit. Nah, jadi si database perpustakaannya ini sudah ada lagi, sudah dibuat. Dan di dalam database perpustakaan ini saya akan menambahkan beberapa tabel seperti tabel petugas, kemudian ada tabel buku, tabel anggota, dan juga tabel peminjaman. Caranya gimana? Pertama-tama kita pilih dulu dengan ketikan use perpustakaan. Tandanya kita sedang masuk atau sedang membuat dari si database perpustakaan ini. Kemudian untuk membuat tabelnya, create tabel petugas, buka kurung. Di dalam tabel petugas saya akan menambahkan ID petugas menggunakan tipe data integer yang berisi kurang lebih 10 karakter dan dibuat sebagai primary key. Primary key ini merupakan pembeda untuk dari setiap masing-masing baris, dan juga nilainya itu unik dan nilainya itu tidak boleh kosong. Kemudian ada nama petugas menggunakan tipe data varchar yang kurang lebih isinya itu 50 karakter. Dan yang terakhir ada alamat menggunakan tipe data varchar juga kurang lebih 100 karakter. Kemudian titik koma, klik OK. Untuk melihatnya ketik des petugas. Nah, di sini dari si tabel petugas sudah ada ID petugas, nama petugas, dan juga alamat, yang dimana tadi sudah dibuat di dalam kolom ini, create table petugas. Kemudian lanjut untuk tabel kedua, create table buku. Kemudian di sini saya akan menambahkan ID buku menggunakan tipe data integer kurang lebih 10 karakter dan juga dijadikan sebagai primary key.
kemudian ada judul buku, menggunakan tipe data varchar kurang lebih Kemudian saya akan membuat tabel baru, yaitu tabel buku. Create tabel buku, buka kurung. Di sini saya akan menambahkan ID buku menggunakan tipe data integer kurang lebih 10 karakter dan dijadikan sebagai primary key. Kemudian ada nama buku, judul buku menggunakan tipe data varchar 100 karakter dan juga ada penerbit. Di sini menggunakan tipe data varchar juga kurang lebih 50 karakter. Kemudian untuk melihatnya kita ketikkan dash buku titik koma enter. Di sini sudah ada ID buku, judul buku dan juga penerbit. Kemudian lanjut untuk tabel selanjutnya, create tabel anggota, buka kurung, ID anggota menggunakan tipe data integer 10 karakter dan dijadikan sebagai primary key. Enter. Kemudian nama anggota menggunakan tipe data varchar kurang lebih 100. Enter. Kemudian terakhir saya akan menambahkan untuk di anggota ini prodi menggunakan tipe data varchar kurang lebih 50 karakter, diakhiri dengan titik koma. Kita lihat lagi apakah sudah benar. Anggota sudah ada. Dan terakhir saya akan membuat tabel peminjaman. Di sini isinya itu ada ID peminjam, ada ID peminjaman, kemudian menggunakan tipe data integer 10 karakter dan dijadikan sebagai primary key. Kemudian ada ID anggota menggunakan tipe data integer 10. Kemudian ada ID petugas menggunakan tipe data integer juga 10 karakter. Dan terakhir saya akan menambahkan tanggal peminjaman menggunakan tipe data date, tutup kurung, kemudian titik koma, enter. Di sini kiri udah oke. Kita lihat apakah sudah sama. Teks peminjaman. Ada ID peminjaman, ada ID anggota, ID petugas, dan juga tanggal peminjaman. Selanjutnya, dari masing-masing tabel tersebut, saya akan menambahkan data yang saya buat sendiri dengan cara pertama-tama saya akan menambahkan dari si tabel petugas dengan ketikan insert into petugas, buka kurung. Di petugas ini ada apa aja? Kita lihat ke atas. Petugas ini ada ID petugas, nama petugas, dan juga alamat. Kita ketikkan di sini ID petugas, nama petugas, dan juga ada alamat. Tutup kurung, enter, kemudian ketik values, buka kurung.
Di sini ID petugas itu saya ibaratkan sebagai 101, dan untuk tipe data varchar dimulai dengan tanda petik 1 seperti ini. Semisal Rianto, dan juga misal alamatnya di Sukabumi. Tutup kurung, koma, lalu enter. Dan untuk baris kedua tidak perlu ditambahkan values lagi karena sudah cukup untuk di baris pertama saja. Langsung saja masukkan ID petugasnya. Kemudian namanya saya ibaratkan sebagai Diana. Untuk alamatnya Bekasi. Tutup kurung dan koma, enter. Lanjut 103, di sini saya ibaratkan Fauzi dengan alamatnya di Semarang. Koma, tutup kurung, enter. Kemudian 104, di sini saya ibaratkan Zaki namanya, kemudian di sini Tegal untuk alamatnya, tutup kurung, koma, enter. Dan terakhir 105, saya ibaratkan namanya itu ada Raka, koma, alamatnya semisal di Kebumen, tutup kurung, kemudian terakhir ditambahkan titik koma, enter, kiri OK. Nah, untuk melihatnya ketikkan select tanda bintang from petugas, titik koma. Nah, di sini sudah keluar yaitu isi dari tabel si petugas yang sudah tadi saya buat di sini. Kemudian lanjut saya akan mengisi dari si tabel buku. Insert info buku, buka kurung, ada ID buku, ada judul buku, dan terakhir ada penerbit. Tutup kurung, enter. Values, buka kurung. Di sini untuk ID buku saya ibaratkan sebagai 111. Judul bukunya misalnya statistika untuk penelitian. Jangan lupa tanda petik, koma, kemudian penerbitnya di sini Alfabet. Kemudian koma, enter. Kemudian lanjut 112. Di sini saya judulnya Laskar Pelangi. Ini untuk penerbitnya Bintang Pustaka. Lanjut 113, di sini judul bukunya itu Pengantar Ilmu Hukum, dan untuk penerbitnya Raja Wali Pers. Dan lanjut 114, untuk judulnya di sini Perahu Kertas, dan untuk penerbitnya Bintang Pustaka. Dan terakhir di sini saya memakai judul buku Pengantar Ilmu Sosial. Kemudian untuk penerbitnya di sini Raja Wali Pustaka. Untuk terakhir pakai titik koma. Nah, di sini udah oke. Untuk melihatnya seperti tadi, select from buku. Nah, sini sudah ada ya untuk isi-isi dari si tabel buku. Lanjut untuk tabel anggota. Di sini ada ID anggota, kemudian ada nama anggota, dan terakhir ada prodi. Tutup kurung, enter. Values, buka kurung. Di sini ID anggota saya ibaratkan dengan depannya itu angka 9. 911, koma, namanya misalnya Revalina. Tanda petik, koma, untuk prodinya misalnya hukum.
kemudian koma, enter. Kemudian lanjut 1912 untuk namanya di sini saya memakai Reza. Kemudian untuk prodinya manajemen. Koma, enter. Lanjut 913 untuk namanya di sini saya memakai Alia. Untuk prodinya teknik sipil. Koma, enter. Lanjut 914. Di sini saya memakai Aiman. Tanda petik Aiman. Untuk prodinya kedokteran. Terakhir 915. Di sini saya memakai nama Ajeng untuk prodi teknik informatika. Kemudian ditutup dengan menggunakan titik koma. Di sini udah klik OK, kita lihat select from anggota. Nah, sudah ada. Lanjut yang terakhir saya akan mengisi dari tabel peminjaman. Insert into peminjaman. Buka kurung. Kemudian di sini ada ID peminjaman, ada ID anggota, kemudian ada ID petugas. Kita lihat ke atas. ID peminjaman, ID anggota, ID petugas, dan tanggal peminjaman. Tanggal peminjaman tutup kurung, kemudian enter, values, buka kurung. Nah, di sini ID peminjaman itu tadi diibaratkan saya menggunakan ID peminjaman itu misalnya angka depannya 811. Kemudian ID anggotanya di sini misalnya untuk ID anggota 911. Kemudian untuk ID petugas tadi menggunakan 101. Kemudian di sini tanggal peminjamannya itu saya akan menggunakan cure date. Kemudian koma, enter. Kemudian lanjut 812. Di sini untuk ID anggotanya 912, untuk ID petugasnya 102, dan juga untuk tanggal peminjamannya menggunakan date, buka kurung, kemudian koma, enter. Lanjut ke 813, 913, kemudian 103, kemudian cure date. Enter. 814, 914, 104, cure date. Dan terakhir 815, 915, 105, dan cure date. Nah, kemudian diakhiri dengan tanda titik koma, kemudian di enter. Di sini klik OK. Untuk melihatnya select tanda bintang from peminjaman, titik koma, kemudian enter. Nah, jadi di sini saya sudah membuat dari tabel peminjaman itu diambil dari ID anggota, ID petugas, dan juga dari ID peminjaman. ID anggota dan ID petugas ini dilihat dari tabel yang sebelumnya sudah saya buat. Di sini ID anggota, kemudian di sini ada ID petugas. Seperti itu. Nah, sekian untuk penjelasan mengenai cara membuat database sederhana perpustakaan menggunakan XM dan menggunakan sistem manajemen dari MySQL ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan penulisan maupun penyebutan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.